Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam literasi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yasmin Iftinan Sidekia Yusuf, kelas 6, dan saya bersekolah di SD Inspiratif Al-Ilham, Kota Banjar, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan sebuah resensi buku yang menurut saya dapat mengubah cara pandang saya di media digital, yang berjudul Pengaruh Literasi Digital pada Generasi Z terhadap Peningkatan Budaya Literasi untuk melahirkan generasi penerus bangsa yang berkualitas di era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya ini ditulis oleh Niluh Wiratami. Jumlah halaman terdiri dari 12 halaman. Dan disebutkan dalam daftar isi proceeding bahwa buku ini terdapat pada halaman 206 hingga 217. Hari ini saya akan menceritakan sesuatu yang sangat penting dan dekat sekali dengan kita. Coba tebak, setiap hari pasti kita pegang apa? Betul, handphone atau smartphone. Nah teman-teman, tahu gak? Ternyata smartphone itu bukan hanya digunakan untuk bermain game dan menonton saja. Kita juga dapat belajar banyak hal dari handphone. Itulah yang disebut literasi digital. Apa ya itu literasi? Literasi itu artinya kita dapat membaca, menulis, dan memahami informasi. Dulu orang-orang kalau mau membaca harus lewat buku. Tapi sekarang kita dapat membaca menggunakan teknologi. Seperti menggunakan handphone, laptop, dan teknologi lainnya. Itulah yang disebut literasi digital. Jadi, literasi digital itu kita bisa menggunakan handphone untuk hal-hal yang berguna. Seperti membaca artikel di Google, membaca kumpulan cerita-cerita di e-book, dan menonton video-video edukasi di YouTube. Teman-teman yang lahir pada tahun 1995 hingga 2012 itu termasuk generasi Z loh. Nah, pasti di antara kalian ada yang masuk ke dalam generasi tersebut. Mereka berbeda dengan orang tuanya karena mereka lahir di zaman yang penuh teknologi. Jadi sejak kecil mereka sudah terbiasa dengan teknologi. Tapi hati-hati ya, walaupun kita suka main HP, banyak anak-anak yang malah jadi malas belajar. Mereka lebih memilih menonton dan bermain game daripada belajar. Menurut penelitian yang dilakukan oleh program for International Student Assessment atau yang disebut dengan PISA, minat membaca anak-anak Indonesia sangat menurun. Bahkan Indonesia berada pada posisi ke-62 dari 70 negara. Bayangkan posisi ke-62 dari 70 negara. Wah, ini bahaya sekali teman-teman. Padahal dengan membaca, kita dapat mendapatkan banyak sekali manfaat. Salah satunya adalah menambah wawasan, menjadikan belajar lebih mudah dan cepat, dan mempermudah kita untuk melaksanakan tugas-tugas sekolah. Nah teman-teman, jadi tidak ada alasan lagi untuk malas belajar ya. Ada 3 cara keren yang dapat kita lakukan di handphone kita. Salah satunya adalah buku digital. Kita dapat membaca buku tersebut di dalam handphone loh. Nama aplikasinya adalah e-book.
Di sana banyak sekali kumpulan-kumpulan dongeng dan ilmu pengetahuan yang dapat kita baca. Yang kedua, perpustakaan online. Coba cari di Google. Ada aplikasi keren seperti iPusnas ataupun iPerpus. Di sana banyak sekali ribuan buku yang dapat kita baca kapanpun dan dimanapun loh. Dan yang ketiga, media sosial edukasi. Seperti YouTube ataupun Instagram yang dapat kita jadikan tempat belajar oleh kita. Asalkan isinya video-video bermanfaat dan video-video edukasi. Dengan literasi digital ini, kita dapat mendapatkan banyak sekali manfaat. Salah satunya adalah menambah wawasan, menjadikan belajar lebih mudah dan cepat, dan dapat menghadapi masa depan. Dan yang paling penting, kita dapat menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas. Nah teman-teman, jadi mulai sekarang kita harus menggunakan media sosial untuk hal-hal yang berguna. Jangan cuma untuk menonton dan bermain game saja. Karena jika kita membaca, kita dapat menjadi orang-orang hebat. Seperti menjadi dokter, ilmuwan, astronot, dan orang-orang hebat lainnya. Yuk jadi generasi Gen Z yang pintar, kreatif, dan cinta membaca. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga kita semua bisa menjadi anak-anak yang hebat dan bisa membanggakan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.